Ini pernah juga saya lihat. Nah, kembali lagi. Ada masih banyak, kalau saya sampaikan mungkin 2-3 hari 3 malam tidak habis. Nah, lagi terkait itu saat pencak dor, apakah pernah ikut maksudnya pernah ikut pencak dor, terus adakah kayak kekebalan yang enggak terlihat itu maksudnya enggak terlihat? Enggak. Nah, tentang pencak dor, pada saat seperti itu pernah saya lihat tuh Gus Maksun tampil juga. Tapi kalau Gus Maksun yang tampil, tidak ada orang yang berani naik. Tentang pencak dor, pada saat seperti itu pernah saya lihat tuh Gus Maksun tampil juga. Tapi kalau Gus Maksun yang tampil, tidak ada orang yang berani naik. Ini yang merasakan, saya sendiri pernah. Biasanya kalau Gus Maksun dirawuhke ke pengajian, ke pondok pesantren, itu di transit itu mesti Gus Maksun bercerita tentang pencak. Dan dengan kiainya pondok-pondok itu mesti Gus Maksun berpesan gini, "Yi santrine jenengan ampun diwarai pencak tenaga dalam saja, karena bisa mempengaruhi apa istilahnya itu, pikiran iso gendeng, santri sampean iso gendeng, tapi juga diwarai pencak refleksif ya, pencak silat lahir seperti ini." Itu yang dianjurkan oleh Gus Maksum. Nah, pada saat seperti itu sering saya Gus Maksum memperagakan. Biasanya kalau saya disuruh dengan posisi kuda-kuda Gus Maksum, Kang Nyoh, dengan berdiri gini ya, aku keprok, wes kowe milih keprok ning ndi terserah, mbok keprok sirahku kamu mbok terserah, wes wabet kena mbok jotos kena tendang kena. Itu pernah saya juga memperhatikan seperti itu. Tapi begitu saya pukul, saya sendiri tidak tahu. Tahu-tahu saya sudah terlempar. Lodak, saya tidak terasa ikimu terlemparnya saya itu karena ditendang apa di camplak apa di gimana, saya tidak terasa, tapi ternyata saya terlempar. Lorone saya ya kalau terlempar ke tatap jaga, tatap pintu, nah itu dilihat orang banyak. Tapi ternyata refleksinya Gus Maksum luar biasa. Itu jadi ilmu-ilmu tentang kanuragan seperti itu. Sehingga Gus Maksum juga memberi jaya tentang ada aurat yang diberikan pagar nusa itu, pencak silat pagar nusa itu kadang pertama kali ini diberikan. Aurat itu biasanya gitu, ini untuk menjaga orang pada saat tidur. Pada saat tidur itu dijaga oleh Allah. Dijaga dari serangan musuh. Dijaga dari serangan musuh pada saat tidur. Pada saat tidur nih, apa meneh nak ora tidur, ya kan gitu. Itu ternyata iya. Nah ini tapi ada, memang segala sesuatu ada dampaknya. Kalau ilmu itu sudah dilaksanakan, mun sewu karo tidur jangan di sembarang tempat. Kenapa? Kalau misalnya sudah mengamalkan ilmu itu, tidur di musola atau di masjid kok dekat pintu. Nanti kalau ada orang lewat, kalau ngelangkai sing tidur tadi. Kalau yang dilangkai itu dari udel ini ke bawah, mesti nendang. Otomatis itu dengan tidur itu tendang bus gitu. Nah mungkin wongnya ya bisa mencelat juga. Kalau yang dilangkai itu di atas, mesti jotos. Itu, nah itu kalau, nah itu, nah juga kalau ada orang sudah orang pencak sudah mengamalkan ilmu itu, kalau tidur, kalau membangunkan jangan dari jarak dekat, dia ule-ule gini ya nendang. Nah itu kalau yang nanti yang membangunkan itu anaknya, lalu ketendang apa enggak, lenger. Nah kalau ada orang itu gimana kalau membangunkan?
ya dari jauhan dilempar sama bagiak atau sandal gitu saja. Nah, itu ilmu-ilmu dari Gus Maksum yang seperti itu. Ya, ada lagi. Saya itu pernah ada ilmu untuk menggetak orang lumpuh itu tadi. Saya pernah, jadi juga saya juga mikir, nah, terus kalau ada kejadian kayak gitu gimana? Saya pernah tanya sama Gus Maksum, Gus, nah terus kalau ada ilmu itu kalau getak lumpuh terus ngobatinya gimana? Jawabnya Gus Maksum, sampel. Saya pernah tanya itu. Jawab, musuh kok ditambani. Musuh didoni tinggal lunga. Itu jawab Gus Maksum. Saya tidak berani bantah. Nah, seperti itu saya bisa setengah terjawab, baru setengah terjawab. Itu saya pernah silaturahim sowan yang nama Kiai Haji Mugni Sodik, itu pernah Pak Liknya Gus Maksum. Saya wadul tentang itu. Kok tentang niki kalau getak lumpuh tambani nambani, musuh kok ditambani. Didoni tinggal lunga. Niku wedhus pundi Yai? Jawabnya Kiai ini Mbah Mugni. Niku leres jawaban Gus Maksum. Makanya ilmu itu jangan sampai digunakan kalau tidak musuh. Kalau sudah benar-benar musuh yang membahayakan, mengancam nyawane sampean, baru digunakan. Nak mung karo wong-wong biasa mono anu ning dalan jangan digunakan. Nanti sampean gelo. Itulah jawaban dari yang pernah dari Mbah Kiai Mugni Sodik tadi. Saya sudah setengah marem. Tapi komplit. Pernah saya mulai tanya Gus Maksum itu sampai 1 tahun 2 tahun belum dijawab. Saya sampai lupa. Tapi suatu ketika hampir 3 tahunan saya diajak Gus Maksum. Ada naik mobil box yang di depan sopir dan saya dan Gus Maksum, yang di belakang box ini isinya santri-santri pencak. Jadi kayak gitu itu kalau ada apa-apa mungkin dicegat gento atau jalan bajingan, Bos Maksum tidak mau turun, sing disuruh turun ini bocah-bocah ini. Gelem apa ora gelem ditendang Gus Maksum dhewe, pengen ditendang Gus Maksum, pengen tendang karo gento kae kan gitu loh. Jadi tinggal milih seperti itu. Nah, suatu ketika saya diajak seperti itu dari Blitar jalan. Di tengah jalan itu ada orang tukaran, tawuran. Akhirnya ada yang dipukul langsung geledak. Nah, di situ masih jarak jauh kelihatan. Saya sendiri kelihatan di depan sama Gus Maksum. Saya sampai dekat, orang itu masih tergeletak. Ya enggak apa-apa, enggak bersimbah darah, enggak apa-apa. Tapi sudah enggak bisa apa-apa. Orangnya bisa ngomong tapi enggak bisa berdiri. Nah, itu baru jawaban Gus Maksum dikasihkan sama saya. Jawabannya gini, itu loh Kang, ini wong getak anu ngono. Dadi lumpuh ngono kuwi. Lah terus pripun ngoten niku Gus? Lah ini baru dijawab saya. Tambane itu apa? Tapi nuwun sewu di sini tidak akan saya sampaikan. Nah, kalau sampean kepengin ngerti tambane, ya secara pribadi silaturahmi kok. Ora tanda saya anukan secara umum, rahasia itu. Bener, salah satunya sithik wae, sampean ben tertarik. Sarananya untuk nambani itu, kamu harus mempunyai sedia siwur. Siwur sing teko bathok itu loh, saya punya itu. Makanya bathok kelapa itu zaman Wali Songo sudah ada itu siwur. Nah itu. Lalu terus gimana ya? Besok wae itu sudah anu. Medianya berarti pakainya itu kan? Medianya salah satunya di antara itu. Padahal ini diberi waktu maksimal 2 kali 24 jam. Orang untuk saranane ya naudzubillah.
Mungkin selama hidupnya ya seperti itu. Ya, makanya untuk ilmu-ilmu seperti itu jangan kita gunakan sembarangan. Ini dari Gus Maksum. Sampai sekarang saya kalau menyampaikan hal-hal yang dari Gus Maksum, saya kan hanya agennya Gus Maksum saja. Jadi ilmunya saya menyampaikan sama dulu Gus Maksum menyampaikan kepada saya dan kanca-kanca. Jadi Gus Maksum seperti itu. Ijayahku iki ora entuk dijayahke wong liya nek aku durung mati. Satu. Yang kedua, ijayahku itu sampaikan kepada orang kudu mutasil. Artinya yang dijayai yo ketemu seperti ini nama mutasil. Nak nempel pripun bahaya. Itu Mas. Lah, bahaya itu pengen ngerti. Pernah ini terjadi. Nah, suatu ketika gini. Ada orang itu ikut Pak Leknya. Pak Lek itu kang becak. Ponakane ikut Pak Leknya melu pencak. Ya setelah ikut pencak ingin ijazahan ke tempatnya Gus Maksum, diberi ijazah. Ulang dari Gus Maksum diberi ijazah, Pak Leknya tanya. "Ya nang, itu ijazah apa nang?" "Aku tak melu nglakoni nang." Ini ponaknya ndak berani jawab karena apa, sing nyangoni ya Pak Lie, sing anu Pak Lie piye. Akhirnya ya diberikan. Pak Lie ikut ngamalkan tuh itu. Akhirnya gimana? Pak Lie ampuh bener-bener. Setiap kerja itu pada saat setelah mengamalkan itu, kerja sering tukaran, tukang becak apa ya. Neng jalan-jalan tukaran. Itu bukan hanya sekali dua kali, hampir setiap hari seperti itu. Ya ora sida becak ora entuk duit. Lah akhirnya mengeluh sendiri terus piye bilang. Lah saya pernah waktu itu ditanyai, wis ngeten mawon, Pak Lie jenengan jak sowan silaturahmi Gus Maksum. Mohon izinnya. Bener nih, setelah Pak Lie dijak sowan Gus Maksum menceritakan kejadian seperti itu diguyu sama Gus Maksum. Guyu. Ya wis cari dani wis anu tak ijayahan. Selesai, dah. Selesai dari sana sudah tidak ada masalah lagi. Redam itu kan, apa amarah yang ada di dalam. Iya, bisa juga redam dan itulah yang namanya ilmu itu harus digurukan. Ojo ngelmu ora digurukke untuk lembaran ning pinggir dalan ning pasar-pasar diamalke itu ndak ada gurunya. Makanya untuk Pagar Nusa siap monggo kita cari ilmu dan berguru kepada yang punya ilmu.